Sebelum kalian menonton video ini, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih, kalau tadi hanya di satu ruas, yang nilai mutlaknya itu hanya ada di satu ruas. Kalau sekarang gimana ya kalau dia mutlaknya ada di kedua ruas? Yang kiri ada nilai mutlak, yang kanan juga sama, ada tanda nilai mutlak. Nah, cara mengerjakannya, adik-adik boleh memilih ruas mana saja yang mau dijadikan keadaan yang positif atau negatif. Jadi adik-adik boleh mencari pada ruas yang kiri aja nih, adik-adik cari pada penyelesaiannya nanti, atau yang kanan saja. Jadi yang penting harus ada saat negatif dan positif gitu ya. Kita coba dulu nih. Kalau ibu coba yang kanan ya. Yang kanan kita cari saat negatif dan saat positif. Berarti fokusnya di 2x plus 7 lebih besar sama dengan 0. Berarti tinggal kita tulis lagi ya. 3x min 2 lebih besar sama dengan 2x plus 7. Berarti 3x min 2x gitu ya, lebih besar sama dengan 7 ditambah 2. X lebih besar sama dengan 9. Atau saat negatif nih, berarti 2x plus 7 kurang dari 0. Berarti 3x min 2 kurang dari sama dengan min 2x plus 7. Berarti 3x min 2 kurang dari sama dengan min 2x min 7 gitu ya. Berarti min kali min dikali ini gitu ya. Berarti 3x. Ini pindah ke kiri jadi plus 2x kurang dari sama dengan min 7 ditambah 2. Berarti 5x kurang dari min 5. Berarti x kurang dari min 5 dibagi 5. Hasilnya x kurang dari sama dengan min 1. Nah, berarti udah nih kita dapat saat dia lebih besar sama dengan 0, kita dapat x-nya lebih besar sama dengan 9. Dan saat si 2x plus 7 kurang dari 0, kita dapat x-nya kurang dari sama dengan min 1. Abis ini diapain? Tinggal kita buat himpunan penyelesaiannya. Maka HP-nya dari soal ini, karena soal ini lebih besar, berarti pakainya apa? Atau. Ingat ya, kalau lebih besar berarti atau. Berarti X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan 9. Seperti itu. Kalau seandainya Bu, saya mau coba yang 3x min 2-nya yang diganti saat negatif dan positif, boleh atau tidak? Boleh. Silahkan dicoba sendiri, pasti nanti hasilnya akan sama seperti ini gitu ya. Kalau ini Ibu bekerjanya atau penyelesaiannya Ibu di ruas kanan ya. Kalau kalian nanti mau coba nih, misal di ruas kiri, yang kita cari penyelesaiannya atau kita cari negatif dan positifnya, keadaan negatif dan positif, maka nanti hasilnya akan sama aja gitu ya. Nah, oke, itu seputar pertidaksamaan nilai mutlak. Bagaimana Bu penerapan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini untuk apa ya gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan konsep nilai mutlak. Jadi sebenarnya nilai mutlak ini erat loh kaitannya dengan di kehidupan kita gitu. Salah satu contohnya pada kasus yang ini, kita baca sama-sama ya. Pada mobil-mobil baru, angka kilometer per liternya tergantung pada bagaimana mobil itu digunakan. Apakah sering digunakan untuk perjalanan jarak jauh atau hanya untuk perjalanan jarak dekat atau dalam kota.
Untuk suatu merek mobil tertentu, angka kilometer per liternya berkisar di angka 2,8 kurang atau lebihnya dari 12 kilometer per liter. Maka pertanyaannya, berapakah jangkauan dari angka kilometer per liter dari mobil tersebut? Berarti kita diminta untuk menghitung berapa jangkauannya ya. Karena pastinya kalau mobil sering digunakan atau tidak berbeda akan jangkauannya gitu ya. Nah, makanya kita diminta untuk memperkirakan. Berarti dari soal ini kita akan tahu bahwa yang diketahui di soal angka kilometer per liternya dari satu mobil berkisar di angka ini ya, di angka 2,8 kurang atau lebihnya dari 12 kilometer per liter. Berarti kalau kita buat nih, misal ya, nah ini misal di sini 12 ya, 12 km per liter. Nah, mungkin saja dia bisa kurang, nih kurang. Berarti min 2,8 atau dia bisa saja lebih dari 2,8. Seperti ini ilustrasinya ya. Berarti akan bisa mungkin aja kurang ataupun lebih. Maka pertidaksamaan yang bisa kita buat dari soal ini seperti apa? Jadi kita harus apakan dulu? Kita harus misalkan terlebih dahulu ya. Dengan jangkauan ini suatu simbol, boleh apa saja. Jadi misalkan saya mau dengan huruf M gitu ya. Ini menandakan bahwa angka kilometer per liternya gitu. Karena kita yang diminta adalah jangkauan, berarti nanti akan mungkin saja kurang dari sama dengan si 12 atau lebih besar sama dengan si 12 ya. Karena yang diminta di soal itu seperti itu, maka kita bisa buat soal ini ke dalam bentuk model matematik yang mana kita bisa simpulkan bahwa maka selisih M dan 12-nya tentu akan tidak boleh lebih dari 2,8 ya. Atau kita bisa tulis dengan model mutlak dari M dikurang 12 kurang dari sama dengan 28. Seperti itu ya. Nah, karena yang diminta adalah jangkauan, berarti nanti kita akan lihat keadaan saat dia kurang dari dan lebih besar dari gitu ya. Karena ini bisa pakai langsung, berarti kayak gini gitu ya. Nah, berarti tinggal kita cari nilai M-nya. Tambah 12 gitu ya. Adik-adik, min 28 ditambah 12. Jadi si 12 negatif 12 pindah ke kiri kanan jadi berubah tandanya gitu ya. Berarti M kurang dari sama dengan berapa nih? Ini 2,8 ya. Nah, oke. Berarti 2,8 ditambah ini 2,8 ya. 2,8 ditambah 12 berarti 14,8. M kurang dari 14,8 dan lebih besar sama dengan berapa nih? Min 2,8 ditambah 12 berarti 9,2. Seperti itu ya. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Berarti M kan lebih besar sama dengan 9,2 kurang dari sama dengan 14,8 gitu. Oke, selesai adik-adik. Sampai sini, jika ada hal yang ingin ditanyakan, adik-adik boleh tanyakan pada grup WhatsApp ya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Oh ya, jangan lupa berlatih ya. Nanti akan ada sesi latihan setelah penjelasan ini. Silahkan dilihat di Google Classroom-nya masing-masing. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.